Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, foto yang kalian lihat ini, yang di sebelah kiri, aku ambil dari bawah. Tapi yang sebelah kanan, itu aku ambil dari atas gentengnya gereja katedral. Background video ini aku ambil sewaktu aku berlibur di kota Milan, Italia. Semoga kalian bisa terhibur nonton videonya sambil mendengarkan aku ngoceh tentang kehidupan di hari tua nanti. Kenapa aku selalu membicarakan tentang masa pensiun, kehidupan di hari tua? Di video-video aku sudah beberapa kali aku cerita dan membicarakan tentang pensiun dengan nyaman. Kenapa? Bukan aku mau pamer, bukan. Aku ingin agar kalian yang masih muda, yang sedang nonton video ini, nantinya kalau sudah tua bisa hidupnya itu mapan, nyaman, seperti siapa ya? Jadi maksud saya agar kalian nanti di hari tua tidak terlantar. Itulah maksud video aku ini. Nah, semoga video ini bisa menghibur kalian, sekalian syukur-syukur kalau ada yang mau mendengarkan. Nah, ini ada pesan yang sangat menarik sekali. Kalau kamu tidak mau hidup susah di masa tua nanti, maka jangan pernah menggantungkan diri kepada 3 orang ini. Nah, siapa 3 orang ini? Nah, saat kita masih muda, seperti kalian ini yang masih muda nonton video aku ini ya, sering selalu yang aku dengar itu begini, wah aku kan masih muda. Kita sering merasa bahwa masa kita masih panjang. Seperti, oh aku masih muda, masih mempunyai waktu yang panjang, waktu yang banyak. Jadi enggak banyak yang tidak mau memikirkan masa depan sewaktu kalian nanti masih tua. Banyak yang seperti itu. Dan banyak di antara kalian itu sibuk bekerja, sibuk mengurus keluarga kalian. Sampai-sampai kita lupa memikirkan satu hal yang penting. Bagaimana nanti kalau aku sudah tua? Nah, apakah kalian pernah berpikir seperti itu? Nah, dengar lagi ya. Bagaimana nanti kalau aku sudah tua? Nah, itu kalian harus memikirkan dari sekarang ini. Jangan berpikir bahwa aku masih mempunyai waktu yang panjang. Jangan berpikir seperti itu. Dari sekarang kalian harus mulai nabung. Sedikit-sedikit kalian harus nabung 10% dari gaji kotor kalian. Kalian harus menabung. Dan tabungan kalian itu jangan diutek-utek. Nah, kalau bisa, tabungan kalian itu kalian investkan ke stock market. Kalian tanyalah, bayar sedikit gak apa-apa. Kalian tanya ke konsultan stock market itu. Itu disimpan kemana agar uang ini bisa aman nantinya kalau kalian sudah tua, bisa digunakan untuk tambahan, untuk pensiun, gitu maksud saya. Saya bukan mau pamer, tapi saya ingin agar kalian semua ini tidak seperti aku. Kalau aku nggak ada yang membimbing dulu, tidak ada yang memberitahu. Aku ini ibaratnya seperti pilot Kamakasinya Jepang itu loh. Pesawatnya ditabrakkan jeger, tiba-tiba gitu. Untung aku nggak mati. Kalau aku mati gimana? Aku dijongkrok, didorong langsung ke dalam kehidupan, langsung praktek. Jadi karena aku nggak mati kayak pilot Kamakasi, maka itu aku ingin berbagi apa yang aku lihat, berbagi tentang kehidupan aku agar moga-moga bisa bermanfaat untuk bukan semua orang ya, untuk siapa yang mau mendengarkan, nah gitu. Jadi semoga aja kalian bisa mengambil kebaikannya ya.
Terus bagaimana nanti kalau aku sudah tua? Kalian harus bertanya seperti itu. Dan bagaimana kalau aku harus hidup sendiri? Karena kenyataannya tidak semua orang beruntung bisa menua bersama pasangan. Nah, ini lagi. Tidak semua orang beruntung. Nah, berhenti sejenak sekarang. Pikirkan, dari titik sekarang sampai kalian mati nanti ya. Banyak hal bisa terjadi. Misalkan ini, kadang orang bisa sama-sama menjadi tua bersama pasangan kita, tapi ada orang yang tidak seberuntung itu. Tiba-tiba suaminya mati duluan, tiba-tiba istrinya mati duluan. Nah, kalau salah satu mati duluan, kalian akan kehilangan keseimbangan. Kalian akan kelepak-kelepak. Misalkan ya, misalkan ini ada orang yang kenalanku, ya, aku tahu dia orang tuanya cukup, terus kemudian dia harus waktunya dia menikah hidup sendiri, jadi harus memisahkan. Orang tuanya kaya juga bukan kaya soro gitu loh, tapi dia itu harus berusaha sendiri, berusaha di Indonesia dia nggak bisa maju-maju, terus akhirnya ngadu nasib ke Australia. Dia kerja berapa tahun di Australia, dia nabung karena tidak mungkin dia akan bisa membawa istrinya untuk mendapatkan izin tinggal dan kerja di Australia. Maka itu dia tabung uangnya dan sewaktu dia sudah merasa cukup dia pulang. Sewaktu dia pulang ke Indonesia, dia berusaha ini berusaha itu, tiba-tiba dia mati kena serangan jantung, geblak langsung mati. Istrinya ditinggal suaminya mati, kelabaan, klepak-klepek kan biasa. Cewek wanita Indonesia kalau sudah dikawini kan dia tinggal di rumah, duduk manis di rumah, nggak kerja gitu. Menggantungkan 100% kehidupannya ke suaminya. Nah, kalau tiba-tiba suaminya geblak mati seperti itu, terus gimana? Dia selama ini nggak pernah kerja. Akhirnya kan kesulitan. Nah, itulah yang saya maksud. Kalian itu harus berdikari. Nah, kalau di dunia barat itu lumrah laki bini kerja gitu ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan wanita itu setelah dikawini langsung duduk manis di rumah jadi ibu rumah tangga gitu ya. Coba lihat ini. Kehidupan ini di Italia, di Milan, Italia, di tengah-tengah kota yang namanya Duomo Square. Nah, di daerah sini mobil nggak boleh lewat, semuanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Coba lihat itu, itu lantainya dari batu semua ya. Jadi mobil nggak bisa lewat. Nah ini sebelah kiri itu, cewek baru naik. Ke bawah itu adalah subway, stasiun bawah tanah, MRT-nya gitulah. Jadi semua di sekitar ini namanya Duomo Square. Itu di gereja Katolik sebelah kiri itu mall yang terkenal itu di sebelah kiri sana itu ya. Tempatnya indah, kemana-mana bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, cerita apa lagi? Nah ini dia, kita kembali ke cerita tentang hari tua ya. Nah, tidak semua orang itu bisa beruntung, bisa hidup bersama pasangan kita sampai tua. Tidak semua begitu. Kadang suaminya mati duluan, kadang istrinya mati duluan. Nah, kalau pasangan kita justru pergi lebih dahulu, maka kehidupan kita akan berubah drastis. Tiba-tiba berubah seperti itu. Yang dulunya kalian bisa ke sana sini bersama suami atau istri kalian, bisa makan bersama. Kalau pasangan kalian mati, sekarang kamu harus makan sendiri di rumah. Seandainya pulang kerja pun kalian mau makan, kalian harus makan sendiri di warung.
Kalau dulunya ada yang diajak bicara, makan sambil ngobrol dengan istri atau suami. Sekarang kalian makan sendiri, duduk sendiri, plongo seperti kebo ditolop gitu. Terus kalian harus tidur pun, kalian harus tidur sendiri, nggak punya teman. Bahkan sekedar punya teman bicara pun tidak ada. Dulu kalian kerja, kalian bisa ngobrol dengan suami atau istri. Ada yang diajak bicara. Tapi sekarang ini kalian tidur sendiri. Bangun pagi, tingak-tinguk, lihat kanan, lihat kiri. Yang di kanan kiri di sekeliling kita hanya tembok. Nggak ada yang diajak bicara. Nah, itu gimana? Kan sangat menyedihkan itu ya. Ada orang yang seperti itu, tiba-tiba pasangan kita mati duluan, kita klepak-klepek. Tidak semua orang bisa mujur, bisa sama-sama menjadi tua bareng gitu. Jadi sampai tua mempunyai teman hidup. Tidak semua orang begitu, maka itu kalian harus jaga-jaga. Kalau salah satunya mati, kalian nggak ada teman yang diajak ngobrol. Dan kalau itu terjadi, di titik itulah banyak orang mulai mencari tempat bersandar. Sudah telat. Kalau kalian sadarnya seperti itu, menurut aku sudah telat, sudah terlambat. Mau mencari sandar kemana? Mau sandar kemana? Iya kan? Tapi kalau dari dulunya laki bini kerja, membangun sesuatu, sudah menyiapkan, misalkan salah satu meninggal, kalian bisa mendapat, sudah ada tempat sandarannya. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi, kalian mulai mencari tempat sandaran itu sudah terlambat. Tapi ya itulah hidup. Kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui masa depan kita. Maka itu dari sekarang ini, kalian yang nonton video aku ini, ya setidak-tidaknya pikirkanlah. Kalau kalian mati, bagaimana dengan kehidupan istri kamu? Apakah kamu mempunyai cadangan untuk istri kamu nanti bersandar agar istri kamu tidak kalang kabut? Gitu. Terus juga si istri harus menyiapkan, seandainya si istri mati dulu, apa suaminya bisa masak, apa suaminya bisa cuci pakaian. Jadi kalian berdua harus hidup bersama, saling membantu. Jangan mentang-mentang lu laki-laki, oh gua sudah kerja, keluar kerja seharian, itu tugasnya istri, itu tugasnya si ini, si itu. Jangan. Kalian harus kerjakan sama-sama. Itu. Memang kelihatannya gampang, cuci pakaian, cuci piring, masak, gua bisa. Biar istri aja itu, kerjaan istri. Jangan berpikir seperti itu. Jadi seandainya istri kamu mati duluan, jadi kamu sudah mempunyai bekal untuk bisa berdikari, mengerjakan sendiri. Nah, itulah yang harus kamu bangun dari sekarang. Jangan mentang-mentang kamu laki-laki, aku sudah kerja di luar seharian, itu tugasnya istri. Jangan begitu. Kita tidak tahu loh. Jadi kalau salah satu dari kalian meninggal ya, kalian akan merasakan perubahan itu sangat kejam sekali. Kalau kalian baru setelah kejadian mau cari sandaran, mampuslah kau supir. Dan di titik itulah kita baru menyadari, biasanya memang seperti itu. Setelah terjadi baru sadar bahwa ada 3 orang yang seharusnya tidak kita jadikan sandaran di masa tua kita nanti. Siapakah ketiga orang itu? Nah inilah, kebanyakan orang mencari sandaran kalau sudah terjadi ya. Kita tidak sadar, kita tidak pernah memikirkan. Nah, tapi kalau sudah terjadi mau bagaimana ya? Nah, ini syukur-syukur ini tidak terjadi ke kalian. Aku bukan
meminta itu terjadi ke kalian. Tidak loh. Ini kita hanya ngomong kosong agar kalian bisa memahami sebelum terjadi ya. Bisa bisa jaga-jaga terlebih dulu. Nah, gitu. Itu maksud saya. Nah, kebanyakan orang mereka mengharapkan agar anak kita yang akan merawat kita, agar saudara kita bisa nolong kita. Nah, jangan itu. Nah, ada 3 orang yang seharusnya tidak kita jadikan sandaran di masa tua kita nanti. Nah, siapakah ketiga orang itu? Nah, kebanyakan ya. Yang pertama adalah anak kita. Banyak orang tua berpikir, aku membesarkan anakku supaya nanti dia merawat aku. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Anak zaman sekarang hidupnya berat. Kerja dari pagi sampai malam. Biaya kehidupan mereka tinggi. Belum lagi cicilan rumah, cicilan mobil, bayar utang ini itu. Belum lagi tanggung jawabnya pada pasangan dan anak-anaknya. Jadi mereka itu mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga mereka sendiri. Terus kalau disuruh menanggung pensiunan orang tuanya itu kan kadang-kadang nggak mungkin. Jadi jangan mengharapkan anak cucu untuk merawat kamu nanti bila kamu sudah tua. Itu maksud saya. Jadi kalau bisa jangan membebankan anak cucu kita. Itu pesan saya ya. Maka itu aku bukan mau pamer ini ya, tapi aku hanya ngeyel di sini untuk kita diskusikan agar yang muda-muda, kalian yang muda-muda itu sudah bisa menyiapkan kehidupan kamu nanti kalau sudah tua. Dan jangan ngerusui anak kalian. Nah, itulah yang ingin aku sampaikan. Terkadang bukan karena mereka tidak sayang dengan kamu loh. Jadi kalau anak kamu tidak bisa menolong kamu, itu bukan berarti mereka itu tidak sayang dengan kamu, tapi sering, tapi seringnya mereka tidak punya cukup waktu, kekuatan dan tenaga untuk merawat kita, merawat kamu, orang tuanya di masa tua, itu memang nggak mungkin. Mereka mempunyai tanggung jawab atas rumah tangga mereka sendiri, anak bininya, terus harus merawat orang tuanya. Kadang-kadang tuntutan itu terlalu banyak. Kadang-kadang orang tua itu mengharapkan sesuatu yang sangat besar dan sangat tidak mungkin kepada anak cucu mereka. Nah, itulah kalian harus sadar itu. Jadi kalau anak nggak bisa nolong, jangan dianggap itu anak durhaka, nggak tahu diri, itu anak nggak tahu balas budi. Jangan dikutuk seperti itu. Bukan karena mereka nggak mau menolong. Jangan menyalahkan anaknya, salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu tidak mau nabung dulunya waktu masih muda? Kenapa kamu mengharapkan ke anak kamu? Nah, pesan itu yang ingin aku sampaikan ke kamu. Kalian semua itu ya. Alangkah baiknya bila kalian bisa mempunyai tabungan untuk hari tua. Bukan saya mau pamer atau menyalahkan sana sini, tidak. Ini channel Murad Marit yang mau ngeyel aja. Mau diterima silahkan, tidak ya silahkan. Ada yang bilang, oh ini nggak bisa diterapkan di Indonesia. Ya itu fine-fine aja. Aku tidak memaksakan kalian yang ada di negara lain yang untuk memaksakan ide aku ini. Ini di sini aku hanya ngeyel tentang apa yang ada di otak aku. Jadi aku tahu mungkin tidak bisa
terapkan di negara lain ya. Aku sadar itu. Di sini aku hanya cerita tentang apa yang saya lihat, apa yang saya alami dalam kehidupan aku, dan aku ingin sharing ke kalian. Hanya itu aja. Aku tidak menyalahkan kehidupan di Indonesia salah, kehidupan di sini salah, di sana salah. Yang benar adalah kehidupan aku sendiri. Bukan seperti itu, oke? Jangan salah paham. Kalau kalian mempunyai persepsi yang seperti itu, ya itu salah kalian sendiri. Karena kalian tidak bisa memproses apa yang aku katakan. Mungkin kalian pendengar baru, coba lihat video-video aku yang lama, kalian nanti bisa mengerti apa maksud saya gitu. Oke. Tonton video aku yang lama, yang lalu-lalu. Baru kalian nanti bisa mengerti tentang keanehan aku ini ya. Yang seneng nyinyir. Jangan menilai aku dengan satu video. Tonton video aku yang lalu-lalu. Yang kedua adalah saudara kita. Memang saudara kita sedarah dan sedaging dengan kita dan dekat dengan kita. Tapi yang kita tidak sadar ya, saat kita menjadi tua, menjadi sesepuh, nanti mereka, saudara kita itu juga menjadi tua seperti kita. Bukan mereka tetap muda, kita menjadi tua, saudara kita pun juga menjadi tua, hampir kurang lebih seperti kita. Mereka juga mempunyai masalah tersendiri. Saudara kita juga mempunyai masalah-masalah hidup, mempunyai drama hidup tersendiri. Bahkan bisa jadi mereka juga butuh dirawat karena mereka juga sudah tua. Jadi bisa jadi mereka juga butuh orang yang merawat mereka loh. Karena pada akhirnya setiap orang ketika sudah tua nanti akan sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing terus. Nah itu yang aku lihat. Yang banyak orang tidak sadar. Oh saya punya saudara banyak. Oh saudara saya bisa nolong aku. Itu kebanyak orang kan gitu. Saudara saya kan lebih dekat saudara sedaging gitu. Tapi yang kita tidak sadar, semakin kita tua, saudara kita pun juga menjadi tua. Jadi sama-sama saudara kita juga ingin menyelamatkan kehidupan mereka sendiri karena mereka sendiri juga tua seperti kita-kita. Nah, itulah yang aku ingin sharing ke kalian. Dan yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga, orang yang ketiga ya, itu adalah pasangan baru. Nah, maksudnya gimana pasangan baru? Nah, ini dia. Banyak orang yang ditinggalkan pasangan kita ya. Orang bisa, yang aku katakan tadi, bisa hidup bersama sampai tua dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita. Tapi kadang-kadang banyak hal terjadi, apapun alasannya. Kadang-kadang suami atau istri kita mati duluan. Atau kadang-kadang karena situasi kita itu bercerai. Harus bercerai. Nah, kalau itu terjadi, gimana? Nah, terus ya ada yang ngomong gampang, kawin lagi gitu. Nah, pasangan baru di masa tua, itu kelihatannya sangat simple sekali, sampel. Ya kawin lagi kelihatannya gampang ya. Dalam arti bila suami atau istri kita mati duluan atau dalam arti kita harus bercerai di tengah-tengah perkawinan kita. Kalau itu terjadi terus kita oh ya kawin lagi aja ya ndasmu. Kawin lagi memang kelihatannya mudah tapi tidak sesimpel itu ya. Kedengarannya memang indah punya pasangan baru. Enak punya pasangan lebih muda ya. Oh istri kita lebih muda, lebih cantik, lebih seret. Badannya lebih singset. Umurnya beda 20 tahun. Beda 20 tahun. Kamu bayangkan nggak? Kalau kamu nanti sudah umur 70, istri kamu masih umur 50 tahun. 50 tahun itu kamu tahu.
50 tahun itu adalah masa puber kedua. Istri kamu masih seger-segernya, masih hot-hotnya. Kamu sudah mulai loyo. Terus kamu mau apakan istri muda kamu itu? Nah, lah kamu gak iso terus piye? Ya isone ngitik-ngitik tok kayak katanya Karda itu. Dia di akhir posting-postingannya selalu disisipkan itu cewek cantik. Kadang-kadang cewek cantiknya itu berkomentar dengan sarkastik sekali. Komentarnya pedas dan menggelitik gitu. Terus ada yang terakhir yang aku baca, ngitik-ngitik katanya, ya lek gak iso ya ngitik-ngitik bae. Nah itu dia, kawin dengan cewek lagi, cewek yang masih muda, jauh lebih muda umurnya, beda 15-20 tahun. Kamu sudah umur 75, cewek kamu masih umur 60, itu masih hot-hotnya. Terus kamu mau apakan dengan cewek kamu? Diitik-itik aja ya. sorry, aku wis cangkemku mulai becaan mana ya. eh Jadi, aduh, wis sorry aja. Kedengarannya ya memang indah ya, punya pasangan baru, punya istri baru, punya istri yang lebih muda, punya teman di hari tua, segala segala macam alasan. Manusia itu kan paling pinter memberi justification ya, pembenaran terhadap dirinya sendiri. Ya, kayak begitulah. Tapi kenyataannya banyak justru tidak bahagia. Kebanyakannya aku lihat kawin lagi itu justru banyak yang tidak bahagia. Timbul lagi problem-problem atau drama kehidupan yang baru lagi. Kalian akan mumet lagi. Karda sering komentar ke aku, kawin lagi, kawin cari istri muda, cari istri kedua, ya ngawur aja. Istri satu aja sudah mumet. Ya, jadi kelihatannya memang enak punya istri baru ya. Jadi karena apa ya? Karena kebiasaan kita masing-masing sudah berbeda. Apalagi kita sudah tua, sudah pernah nikah, sudah punya anak lagi, terus tiba-tiba punya istri baru yang jauh lebih muda. Wah, itu. Jadi problem baru akan timbul. Kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan, terus menghadapi cewek lagi, pasangan baru lagi, harus menyesuaikan diri lagi, mempunyai cara hidup yang berbeda. Cewek itu masih senang main game, kamu sudah loyo nggak mau main game, terus gimana? Jadi tidak nyambung gitu, kata Indonesia, tidak nyambung gitu. Nggak bisa enak kalau diajak bicara, nggak nyambung. Memang punya istri muda kelihatannya enak pada mulanya, tapi lama-lama membosankan kalau bicaranya nggak bisa nyambung. Kalau kita masih muda ya, akan sedikit lebih mudah menyesuaikan diri. Kalau sudah tua seperti kita-kita ini, seperti aku, situasinya akan lebih sulit. Jadi akan lebih sulit menyesuaikan diri gitu. Semakin tua, kesabaran kita itu semakin parah. Kita nggak telaten kalau dengan dengar baby cucu baru lahir itu aja sudah telinga kita merasa risih. Dan yang paling sering terjadi, kalian tahu, kawin baru lagi ya, yang sering terjadi itu adalah konflik soal keuangan. Bukannya jadi tenang, malah jadi tambah beban. Merasa kita tambah dibebani. Seperti, apalagi kalau ceweknya umurnya jauh lebih muda dari kita. Seperti kita punya anak lagi. Seperti kita harus ngomong lagi. Nah itu dia. Jadi kawin lagi dengan cewek yang muda itu problemnya lebih banyak. Atau juga kalau wanita yang lebih tua, yang sudah tua kawin dengan laki-laki yang lebih muda, itu tambah apa itu? Kawin dengan komodo ya. Kondo apa jenengnya apa mbuh. Itu ngomong lagi, biayai lagi. Apalagi mau cari cewek muda, laki-laki muda ya. Dia kebanyakan males bekerja, minta terus.
harus belanja, uang kamu harus harus kuat. Kalau nggak kuat brodoli, ya ditinggal. Jadi kebanyakan drama lah. Apalagi kalau wanita lebih tua, suaminya lebih muda, kelihatannya enak ya. Tapi problemnya banyak. Lalu siapa yang seharusnya kita andalkan nanti ketika kita sudah tua? Jadi siapa yang bisa kita andalkan sewaktu nanti kita jadi jompo sudah tua ya? Jawabannya mungkin tidak enak didengar ya. Jawabanku ini mungkin tidak enak didengar, tapi ini adalah jawaban yang paling jujur. Jadi kadang-kadang kenyataan itu memang pahit, sulit untuk diterima. Jadi ya ginilah, jangan bergantung pada siapapun. Nah itu dia. Jangan menggantungkan diri kepada siapapun. Jangan mempercayakan diri kamu kepada siapapun. Kalau kita percaya diri, duit kita serahkan ke anak-anak sendiri pun setelah dapat warisan dari kita ditinggalkan, kita diterlantarkan. Banyak terjadi. Kalian cari sendiri, beritanya banyak di media sosial. Yang orang tuanya sudah menyerahkan semua hartanya ke anaknya, anaknya tiba-tiba minggat semua. Jadi banyak yang terjadi. Hati-hati, kalian lihat sendiri, cari aja banyak cerita-cerita di sana. Jadi mulai dari sekarang, selagi ada waktu, selagi masih ada kekuatan dan tenaga, siapkan tabungan di hari tua, sewaktu kalian masih muda. Kalian yang masih muda-muda yang mendengarkan ocehan aku ini, siapkan, jangan buang-buang waktu untuk bermalas-malasan. Kalian harus kerja lebih berat dan menabung. Juga harus jaga kesehatan. Jangan gelojo ya apa itu? Nyonyo apa itu? Rakus gitu. Jadi kalian mentang-mentang punya duit, jangan makannya rakus-rakus, makan apa saja. Yang paling penting, bangun kehidupan sosial ya. Ya bagi orang yang senang ngerumpi itu juga cari teman. Bangunlah kehidupan sosial bagi kalian yang senang ngerumpi, punya teman. Tapi kalau sudah tua harus pilih-pilih teman. Kadang-kadang terlalu banyak teman, terlalu banyak drama. Kalau aku sendiri dulu aku ingin punya teman banyak, tapi sekarang udah tua aku hanya memilih berteman ke sebagian orang aja, nggak semuanya. Karena aku nggak mau terlalu banyak teman, terlalu banyak drama nantinya. Punya komunitas itu juga penting. Punya aktivitas itu penting. Harus punya hobi, punya aktivitas untuk menyibukkan diri di hari tua nanti. Karena pada akhirnya nanti di masa tua yang membuat kita tetap hidup bukan cuma uang, tapi juga rasa tidak kesepian. Agar tidak kesepian bagaimana? Bagi orang yang senang ngerumpi ya carilah teman membangun komunitas, membangun aktivitas hobi itu penting agar kita nggak pikun gitu. Sebagai penutup ya, tidak semua orang senang berkomunitas. Nah ini dia, perhatikan. Tidak semua orang eh, senang nonggo, senang ngobrol ke tetangga itu. Tidak semua orang. Ada orang yang lebih bahagia menyendiri, hidup sendiri. Ada orang yang lebih merasa nyaman bila sendirian. Seperti aku lebih senang tinggal sendirian. Ada teman kenalanku yang bilang, oh kehidupan kamu membosankan, kamu di rumah terus. Iya, aku lebih senang di rumah. Terlalu banyak teman, terlalu banyak drama. Aku senang di rumah, nonton video, ke kebun, nah itu. Tapi kalau kalian senang beraktivitas, senang ngerumpi, ngobrol-ngobrol ke tetangga, nah itu nggak ada salahnya juga. Yang penting carilah kegiatan yang nyaman untuk diri kamu sendiri. Jadi gini, dalam arti kata, carilah kenyamanan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Memang yang membuat
kita tetap hidup itu bukan cuma uang, itu benar. Jadi uang bukan satu garansi untuk membuat kamu bahagia atau merasa tenang. Tapi ingat, uang adalah salah satunya yang kita perlukan untuk hidup. Dan dengan uang, percayalah dengan aku, uang bisa mempermudah kehidupan kamu. Nah, sekarang selamat menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Nah, itu aja, aku bullshit sudah ngeyel segini panjang ya. Jadi itulah ocehan aku supaya ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah tua atau yang masih muda. Kalian harus pesan aku, nabung, nabung, nabung. Yang namanya nabung dimanapun bisa nabung kok. Oke, tapi ini ocehan aku, cerita aku ini bukan untuk semua orang. Mungkin ada orang yang bisa menerimanya, mungkin tidak bisa menerimanya ya. Itu sah-sah aja. Yang namanya ini channel Morat Marit ya, cuman ngeyel aja. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menikmati video yang di background ini. See you. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.